Shalom semuanya, saya Krismanto dan tahun 2025 ini adalah tahun yang istimewa buat saya karena tahun ini genap 25 tahun saya melayani sebagai pewarta di BPK PKK Keuskupan Bandung. Dan izinkan saya untuk berbagi kepada Anda semua satu buah serial pengajaran tentang Daud, dan serial pengajaran ini saya susun untuk berbagi kepada Anda sebagai sebuah milestone perjalanan pewartaan saya selama 25 tahun. Dan kenapa saya pilih Daud? Karena dalam banyak perjalanan kehidupan rohani saya, Daud menjadi tokoh yang sangat inspiratif untuk saya. Sehingga di milestone 25 tahun pelayanan saya ini, saya mau berbagi tentang perenungan saya tentang Daud. Ya, selamat datang di pengajaran The House of David. Ya. Apa itu House of David? Pondok Daud yang adalah tempat kesukaannya Tuhan. Pondok Daud adalah hati yang menggetarkan Tuhan. Dan pengajaran ini punya tujuan untuk mengajak para pemimpin untuk kembali kepada kemurnian, kerendahan hati, dan ketulusan hati dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Total seluruh pengajaran ini ada 6 sesi. Sesi yang pertama ini bicara tentang Restoring the House of David, pemulihan Pondok Daud. Yang kedua bicara tentang David, a man after God's own heart, ya, bicara tentang bagaimana Daud di masa kecilnya. Yang ketiga, pengajaran ketiga tentang The Giant Slayer. Ini bicara tentang bagaimana Daud menang melawan Goliat. Yang keempat adalah The Cave of Adullam, ya, Gua Adullam. Ini bicara khusus tentang syair dan mazmur Daud yang dia tulis. Yang kelima adalah The Dance of David. Ini bicara tentang bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dari rumahnya Obed-Edom kembali ke Yerusalem. Dan sesi yang terakhir, sesi yang keenam adalah The Fall of David. Ini bicara khusus tentang kejatuhannya Daud, bagaimana di hari tuanya dia mengalami banyak sekali peristiwa yang tidak menyenangkan dan bagaimana dia bisa melewati semua itu. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari yang pertama, Restoring the House of David, Introducing Sacred Intimacy. Ini bicara tentang pemulihan Pondok Daud dan tentang keintiman dengan Tuhan. Kisah 15 ayat 15 sampai ayat 18 katakan begini. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Saudaraku dikasih Tuhan, ayat ini menulis, aku Tuhan, ya, akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan Pondok Daud? Ada apa yang membuat Tuhan begitu rindu untuk kembali membangunkan Pondok Daud yang sudah roboh? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bicara dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, ada 3 tabernakel yang pernah dibuat.
tiga tempat, tiga wadah, tiga eksistensi tempat yang dibangun oleh bangsa Israel sepanjang perjalanannya ya untuk menempatkan tabut perjanjian. Yang pertama disebut sebagai tabernakel Musa atau kemah Musa. Ya, kita tahu bahwa setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, dan pada saat itulah Musa disuruh untuk membuat kemah. Ya, dan disitulah tabut perjanjian itu ditempatkan. Itu adalah wadah eksistensial yang fisikal yang pertama untuk menjadi wadah dari penempatan tabernakel atau tabut perjanjian. Yang kedua adalah apa yang dibangun oleh Daud, namanya pondok Daud ya, atau tabernakel Daud atau kemah Daud gitu ya. Ini terjadi setelah Daud membawa pulang tabut perjanjian itu yang dicuri sama bangsa Filistin, lalu kemudian dibawa pulang ke Yerusalem, maka dibutuhkan tempat. Dan pada saat itu Daud tidak bangun bait Allah, dia membangun sebuah tempat sementara ya. Dan ini disebut sebagai pondok Daud ya. Ini seperti kemah saja ya. Dan satu lagi adalah setelah Daud, generasi berikutnya yaitu Raja Salomo. Nah, Raja Salomo membangun sebuah bangunan permanen yang disebut sebagai Bait Allah Salomo di tengah zaman keemasan bangsa Israel pada zaman itu. Oleh karena itu, ada tiga eksistensial tempat tabernakel yang dibuat oleh bangsa Israel. Pertanyaannya adalah, kenapa pondok Daud yang mau dipulihkan? Semuanya sudah hilang, semuanya sudah hancur, semuanya sudah nggak ada lagi. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa pondok Daud yang dirindukan oleh Allah? Ada sesuatu yang istimewa dari pondok Daud ini. Mari kita sama-sama pelajari satu persatu ya, satu persatu. Ini adalah kemah Musa. Ya, Kemah Musa adalah tempat ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai sebagai tempat kudus Allah hadir di tengah umat Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Ya, itu kemah Musa. Ya. Seperti kita tahu bahwa kemah Musa itu terdiri dari 3 bagian utama, ya, pelataran luar, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan kalau kita pernah dengar juga bahwa ini nggak sembarang orang bisa masuk, ya, ini nggak sembarang orang bisa masuk. Ketika orang mau datang ke kemah Musa, mereka bawa kurban. Ya, dalam upacara mereka bawa kurban, dan kurban itu nanti disembelih sebagai sebuah persembahan. Nah, siapa saja yang boleh masuk ke dalam ruangan maha kudus? Nggak sembarangan orang. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam, dan itu pun pada hari tertentu. Artinya nggak bisa tiap hari masuk ke ruang maha kudus. Ya, walaupun imam besar, ya, bukan tempat di mana orang bisa keluar masuk sembarangan. Jadi kemah Musa bicara tentang sebuah struktur, ya, struktur tempat yang sangat simbolis, yang sangat bermakna, sangat mengikat, sehingga ada banyak aturan di sana yang tidak boleh dilanggar. Dan kita tahu bahwa kalau melanggar itu adalah mati, gitu ya, pada zaman itu, sehingga nggak ada yang berani untuk sembarangan di sana. Ya, ini menjadi sebuah tempat yang sangat sakral, tempat simbolis yang sangat sakral, disakralkan oleh orang Israel. Lalu bagaimana dengan pondok Daud? Pondok Daud merujuk pada kemah
yang didirikan Daud untuk menempatkan tabut perjanjian setelah dibawa dari rumahnya Obed-Edom. Ini dicatat di dalam 2 Samuel 6 dan 1 Tawarikh 16. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan bayangkan kemah ini kemah yang istimewa seperti itu ya. Ini seperti kemah, ini mungkin seperti kemah tentara gitu ya, atau kemah pramuka ya, kemah barak yang sebetulnya bangunan semi permanen biasa, bukan sesuatu yang luar biasa ya. Dia sederhana, dia open, terbuka ya. Pusatnya adalah hadirat Allah melalui tabut perjanjian. Dan di sanalah Daud mengatur pujian dan penyembahan yang terus menerus ya. Jadi dia kirim tim pujiannya untuk melakukan pujian penyembahan. Pada zaman ini seperti ada sebuah revolusi ya, revolusi ibadah bangsa Israel pada zaman itu. Kalau kita lihat sebelumnya pada zaman Musa, mereka datang harus dengan binatang kurban. Hari ini mereka datang pada zaman Daud, mereka datang dengan kurban syukur. Mereka datang dengan korban pujian. Ya. Nah, inilah yang membuat Pondok Daud ini berbeda. Strukturnya lebih terbuka, lebih open, ya. Orang-orang bisa berjalan melihat langsung tabut perjanjian ada di situ. Nah, sementara Bait Allah Salomo ini bangunan yang sangat berbeda. Kalau dua bangunan sebelumnya adalah bangunan non permanen, ya. Bangunan ini adalah bangunan permanen ya, yang dibangun pada tahun 480 ya, setelah mereka keluar dari Mesir, dan terdiri dari 3 buah ruangan, ya, ruang ulam, ruang hekal, dan ruang debir, ya, dan ukurannya itu 27 meter kali 9 meter kali 13,5 meter. Artinya ini bangunan cukup besar. Ini bangunan cukup besar. Panjangnya 27 meter, lebarnya 9 meter. Anda bisa bayangkan tingginya 13,5 meter, setara dengan bangunan 3 lantai. Ya. Tinggi dan besar, ya, sangat besar dan sangat mewah. Dan kita tahu juga bahwa Salomo membangun ini nggak main-main. Ya. Salomo membangun ini dengan barang-barang material yang terbaik. Ya. Materialnya terbaik. Ya, batu potong halus, kayu cedar dan kayu pinus dari Libanon yang dilapis emas, itu interior. Jadi kalau dilihat kemewahan, ini jelas lebih mewah dibandingkan dengan kemah Musa dan kemah Daud. Jauh lebih mewah. Kembali ke pertanyaan semua, kenapa Tuhan memilih memulihkan Pondok Daud? Kenapa nggak dipilih Bait Allah Salomo yang begitu mewah dan begitu besar? Ada sesuatu yang istimewa di balik Pondok Daud ini. Ada sesuatu yang kita bisa tangkap, kita bisa pelajari sama-sama. Ada sesuatu yang sangat istimewa. Nah, mari kita lihat perbandingannya. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat perbandingannya antara kemah Musa, Pondok Daud, dan Bait Allah Salomo. Ya, dari sisi fungsi, ya, kemah Musa adalah tempat persembahan korban. Pondok Daud adalah tempat pujian penyembahan. Bait Allah Salomo adalah tempat ibadah nasional. Ya. Jadi kalau ditarik ke zaman sekarang, mungkin ini adalah sama seperti Basilika Santo Petrus gitu ya. Atau kalau di Indonesia karena mayoritas adalah Muslim, ini mungkin seperti Masjid Istiqlal gitu ya, tempat ibadah nasional, ya, tempat di mana semua orang datang ke situ untuk beribadah, ya, pusat penyembahan, ya, untuk memberikan persembahan dan ibadah nasional, merayakan hari raya bersama.
Secara struktur fisik, kemah Musa itu bangunan yang portable, ya, bangunan non permanen. Ya. Pondok Daud jauh lebih sederhana lagi, ya. Bahkan tidak ada pembagian ruang di sana, hanya satu ruang terbuka, ya, yang terbuka begitu saja. Sementara Bait Allah Salomo adalah bangunan yang full permanen, ya, full permanen, bangunan batu besar. Ya. Nah, akses kehadiran Allah kemah Musa itu terbatas karena hanya imam yang bisa mempersembahkan korban dan bahkan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun waktunya tertentu. Sementara Pondok Daud adalah tempat terbuka. Orang bisa lihat bahwa tabut perjanjian ada di situ. Kelihatan, ya, terbuka. Dia hanya shelter, dia hanya sebuah kemah tenda gitu ya yang terbuka. Sementara Bait Allah Salomo tentunya, ya, ketika ini jadi bangunan permanen ada aturan di sana, ya. Terbatas, ya. Imam melayani, umat datang untuk menyembah. Nah, bagaimana dengan aktivitas utamanya yang ada di situ? Kemah Musa tentunya adalah penyembelihan korban, ya, pendupaan, ya, dan pemeliharaan hukum-hukum Taurat. Sementara Pondok Daud adalah pujian, musik, ya, pujian penyembahan. Sementara di Bait Allah Salomo adalah ada korban, ada ibadah, ada nyanyian, dan ada perayaan hari raya ada di sana semua. Nah, kita lihat simbolisme teologisnya, ya, simbolisme teologisnya. Kemah Musa adalah representasi dari keterbatasan manusia di hadapan Allah. Jadi nggak sembarangan orang bisa datang menghadap Allah. Pondok Daud bicara tentang keintiman dan keterbukaan, di mana Allah dan manusia bisa berjumpa dalam suasana yang intim. Ya. Sementara Bait Allah Salomo bicara tentang keagungan kerajaan Allah di bumi, ya. Kemuliaan yang permanen di bumi. Nah, ada nubuat, ya, ada nubuatan pemulihan untuk Pondok Daud dan untuk Bait Allah Salomo. Kemah Musa tidak ada nubuatan akan dipulihkan, tapi di Pondok Daud dijanjikan akan dipulihkan. Ya, di dalam Kisah 15 yang tadi kita baca sama-sama. Sementara di Bait Allah Salomo itu memang tidak dinubuatkan untuk dipulihkan, tapi digenapi lewat Kristus, ya, yang wafat di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Ini memang dijadikan simbolisasi, gitu ya, seolah-olah menggantikan Bait Allah dari wafatnya dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Saudara yang kasih Tuhan, jadi pertanyaannya balik lagi ke kenapa Pondok Daud begitu istimewa? Karena dia adalah representasi dari hati yang rindu akan hadirat. Ini bicara tentang kerinduan. Ini bicara tentang kerinduan untuk intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya Pondok Daud itu dirindukan Allah. Tuhan begitu mengingat betapa indahnya Pondok Daud itu, di mana dia bisa dekat dengan pribadi-pribadi yang mengasihi dia, ya, dan yang dia kasihi. Sedangkan kasih Tuhan ini bicara tentang hati, ya. Bicara Pondok Daud bicara tentang hati. Mari kita lihat sama-sama ajaran Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik 2563. Hati adalah rumah di mana aku berada dan tempat aku tinggal. Inilah pusat kita yang tersembunyi, yang tidak dapat dimengerti baik oleh akal budi kita maupun oleh orang lain. Hanya Roh Allah dapat menyelami dan mengetahuinya.
dalam kedalaman cita-cita kita, hati adalah tempat keputusan. Dia adalah tempat kebenaran, di mana kita memilih di antara hidup dan mati. Dia adalah tempat pertemuan, karena kita hidup dalam hubungan dengan citra Allah. Hati adalah tempat perjanjian. Saudaraku dikasih Tuhan, bicara tentang hati, bicara tentang satu hal yang sangat esensial. Dan Pondok Daud, ya, kerinduan akan hatinya Allah, ya, ini bicara tentang kemurnian hati itu, bicara tentang sikap hati itu, bicara tentang bagaimana hati kita itu benar dan indah di mata. Karena apa? Karena hati adalah disebutkan dia adalah pusat kita yang tersembunyi, orang lain gak bisa mengerti, dan ini adalah tempat pertemuan, tempat di mana covenant, perjanjian itu dibangun antara kita dengan Allah. Oleh karena itu Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu muncul dari hati. Dan kalau hati kita rusak, hati kita kotor, hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu berdampak pada banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Pondok Daud mengajak kita untuk mengingat pada hati yang benar. Sehingga restorasi Pondok Daud atau pemulihan Pondok Daud bicara tentang bagaimana kita memulihkan hati. Hati kita mungkin sudah banyak kotor dengan semua, dengan ego, dengan ambisi-ambisi kita, dengan agenda-agenda kita, dengan hal-hal duniawi. Tapi Tuhan mau mengajak kita kembali kepada pemurnian hati, ketulusan hati, sehingga kita diingat sama Tuhan, kita dirindukan untuk kembali kepada Dia. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sangat rindu. Tuhan sangat rindu kita kembali kepada Dia dengan hati yang dipulihkan. Ya, kita kembali kepada Dia dengan hati yang benar, merindukan Dia, rindu untuk intim dengan Dia. Karena hanya dengan Allah, ya, kita menjadi utuh. Hanya dengan Allah, hanya bersama dengan Allah, hati kita menjadi sempurna, hati kita menjadi utuh. Pentingnya hati begitu luar biasa. Ya. Ketika hati kita menjauh dari Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang fatal, sesuatu yang sangat berbahaya. Saya mau ajak Anda untuk melihat satu fakta ini. Ya. Pembangunan bait Allah dicatat di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 terjadi pada tahun 480 setelah orang Israel keluar dari Mesir. Titik nolnya adalah hari di mana mereka keluar dari Mesir. Itu menjadi hari kemerdekaan mereka. Ya, hari proklamasi kemerdekaan bangsa Israel, kurang lebih begitu ya. Artinya pada zaman itu ya, orang Israel keluar dari Mesir, itulah titik nolnya. Dan mereka menunggu berproses 480 tahun baru mereka bisa mendirikan bait Allah. Tapi kalau kita lihat dalam Kisah 13 ayat 18 sampai 22, ceritanya jadi lain. Ya, coba lihat. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, yang membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama 450 tahun. Ya, jadi 40 tahun di padang gurun, 450 tahun. Ya, sesudah itu yang memberikan mereka hakim-hakim sampai pada
zaman Nabi Samuel. Jadi 450 tahun dari masuk ke tanah Kanaan sampai Samuel itu 450. Kemudian mereka minta seorang raja. Dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya Saul berkuasa sebagai raja. Ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud sebagai raja atas mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Ya. Daud disebut berkenan di hati Allah. Tapi berkenan dia 40 tahun juga. Ya, memerintah sebagai raja atas Israel. Ya, ditambah dengan persiapan 3 tahun. Ya, jadi tahun keempat itu baru Bait Allah itu baru dibangun gitu ya. Ada proses 3 tahun persiapannya Saul. Jadi kalau dijumlah 40 tambah 450 tambah 40 tambah 40 tambah 3 itu adalah 573. 573 tahun. Padahal tadi di 1 Raja-Raja 6 ayat 1 katakan 480 tahun. Pertanyaannya kok ada selisih 93 tahun? Kalau selisihnya 3 tahun atau selisihnya 13 tahun ya mungkin meleset lah. Tapi kalau selisihnya 93 tahun ini sampai ada sesuatu yang besar ya. Kenapa 93 tahun ya, selisihnya dari Kisah 13 dan 1 Raja-Raja 6? Ada apa di sini? Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau ajak Anda cari 93 tahunnya di mana. Saya tunjukkan. Hakim-Hakim 3 ayat 8. Lalu bangkitlah murka Allah terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Catat 8 tahun ya. Hakim-Hakim 3 ayat 14 katakan 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. 18 tahun ya. Hakim-Hakim 4 ayat 3 katakan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera memiliki 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas bangsa Israel dengan keras. 20 tahun ya. Hakim-Hakim 6 ayat 1, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Catat lagi 7 tahun. Dan kemudian kita lompat ke Hakim-Hakim 13 ya, kisah tentang Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 1, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Kalau dijumlah 8, 18, 20, 7, 40, 9. Pas 93. Kitab suci gak pernah salah. Saudaraku dikasih Tuhan, artinya apa? Ketika orang Israel hatinya menjauh dari Tuhan, Tuhan berhenti hitung hari-hari. Sekali lagi, ketika orang Israel hatinya menjauh dari Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan berhenti hitung hari-harinya. Luar biasa. Bagaimana dengan hari-harimu, saudara? Adakah kamu berhenti dihitung hari-harinya? Kalau Anda mau hari-harimu dihitung sama Tuhan, dekatkan hatimu, arahkan hatimu hanya kepada Dia. Kualitas hatimu menentukan sekali apakah hari-harimu dihitung sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang pondok Daud adalah bicara tentang hati yang menyembah. Karena di tempat itu yang ada adalah pujian penyembahan.
saya membayangkan pada saat itu, saya yakin pada saat itu orang-orang Lewi itu sedikit protes mungkin ya sama Daud ya. Karena apa? Karena orang Israel itu gak berani bikin revolusi seperti itu ya. Yang biasanya datang dengan ibadah potong binatang persembahannya ya, sama Daud diganti dengan pujian penyembahan ya. Diganti dengan pujian penyembahan 24/7 gitu ya, 24 jam. Bagaimana mungkin ya, mungkin pada saat itu orang-orang Lewi bilang, waduh ini kualat nih kita nih, nggak bisa kualat nih karena Daud nih sembarangan aja gitu ya, sembarangan aja bikin aturan sendiri. Tapi ternyata itu yang diharapkan Tuhan, itu yang menjadi sesuatu yang membuat Tuhan gak pernah lupa sama Daud. Bapak Ibu, apa yang dilakukan sama Daud begitu istimewa, sangat istimewa ya. Dan kita tahu sepanjang kisah hidupnya Daud, dia bukan orang yang gak pernah jatuh juga gitu ya. Tapi karena apa yang dilakukan Daud, dia punya sertifikat berkenan ya. Jadi hanya dia yang disebut, gak banyak orang yang punya yang disebut berkenan kepadaku ya. Jadi sepanjang kitab suci kita ya, itu hanya 3 orang yang disebut berkenan. Yang pertama Yesus jelas ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua adalah Henokh, perjanjian lama ya, leluhurnya Nuh ya, keturunan kelima dari Adam, itu namanya Henokh, yang diangkat ke surga ya, dia disebut berkenan di hadapan. Dan yang ketiga adalah Daud. Kepada Daud telah kudapati ya, berkenan di mata. Jadi Daud itu punya sertifikat berkenan. Saya tahu semua Tuhan sayang, semua Tuhan begitu mengasihi banyak nabi-nabi yang lain, orang-orang yang luar biasa di dalam kitab suci. Tapi yang disebut berkenan itu cuma ada 3 itu, dan Daud adalah salah satunya. Dan oleh karena itulah, karena apa yang dilakukan Daud di pondok Daud ini, bahkan Tuhan sendiri yang turun ke dunia gak pernah malu disebut sebagai anak Daud ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan sendiri gak malu disebut anak Daud. Begitu istimewa orang ini ya. Dan penyembahan dalam pondok Daud ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang respon hati kita. Penyembahan adalah respon hati kita ya, sehingga pada saat orang datang dalam penyembahan, dia datang dengan kerendahan hati, dan dia datang dengan kejujuran hidupnya. Dia datang dengan seluruh keberadaannya, bagus jelek ya, dia hadir di sana sebagai dirinya apa adanya di hadapan Tuhan ya. Dan fokusnya adalah pada Tuhan ya. Tuhan lebih peduli pada isi hati, bukan perasaan, suasana, keadaan, bukan di soal gedung yang bagus seperti di Bait Allah Salomo gitu ya. Tapi dia peduli pada hati orang-orang yang datang memuji dan menyembahnya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pujian, penyembahan, dan ibadah kita, yuk sama-sama tinggalkan ego kita, tinggalkan keinginan pribadi kita, tinggalkan kepura-puraan kita. Datang sama dia apa adanya ya. Datang dengan kerinduan untuk menjalin keintiman dengan Tuhan. Ini menjadi kunci penting untuk memahami seluruh kisah hidupnya Daud. Kenapa sampai Yesus pun tidak malu disebut anak Daud? Karena ada sesuatu yang memang istimewa di sana ya. Saya mau share satu buah kesaksian. Ini peristiwanya 25 tahun yang lalu.
Waktu itu saya masih jadi tim di Persekutuan Doa Muda-Mudi Santa Maria Bandung. Ya. Waktu itu saya masih melayani di tim itu, dan kemudian kami ada paroki katedral itu ada open house. Ya, jadi kami diminta untuk membuat stand. Di situ ada foto-foto kegiatan dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya diminta untuk jagain stand, ya, supaya kalau ada yang nanya tentang kegiatan dan lain sebagainya, saya ada di tempat. Saya ingat sekali waktu itu hari Minggu, ya, hari Minggu jam 5 sore. Saya jam 4 sudah di gereja untuk beres-beres stand, ya, dan menerima tamu kalau mereka ada yang datang. Tapi biasanya mereka datang setelah misa. Jadi jam 5 itu setelah misa baru mau mulai, saya tinggalkan stand saya masuk ke gereja lewat pintu belakang, ya, lewat pintu depan, ya, persis lewat pintu depan gereja katedral itu, dan saya berada di posisi di paling belakang. Setelah saya ambil air suci, lalu kemudian saya berdoa sambil berdiri, ada orang yang bilang, "Dek, di sebelah sana itu ada kursi kosong, mungkin mau ke sana silahkan." Saya bilang, "Gak apa-apa, saya masih muda, saya biar berdiri saja, biar yang lain buat yang lain." Oke. Saya berdiri dan seperti biasa, gereja katedral penuh. Sehingga saya berdiri di belakang. Misa dimulai, dan waktu itu pastor yang mempersembahkan misa adalah Pastor Leo. Ya. Pastor Leo mempersembahkan misa dimulai. Gak lama setelah misa dimulai, ada satu orang ibu. Ibu ini agak gila kelihatannya, ya, datang masuk ke gereja lewat pintu yang sama. Ya, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, bau, ya, pakai sendal jepit. Ya. Dia begitu datang, ya, dia ada air suci, ada bak air suci di situ, dia kobok-kobok. Setelah dia kobok-kobok, dia cuci muka di situ, bukan cuma bikin tanda salib, ya, tapi dia cuci tangan, cuci muka. Setelah itu nggak selesai, dia ciprat-ciprat ke orang-orang yang di sini. Semua orang risih, ya, dengan situasi seperti itu. Lalu nggak lama kemudian ibu ini berdiri persis di tengah-tengah lorong itu, ya, di sana ada altar, ada pastor baru, persis di belakang, di tengah-tengah. Dia berdiri, kemudian dia bersila di bawah. Misa jalan terus. Ya, dan orang ini kehadirannya sudah mulai mengganggu umat yang lain. Nah, datanglah satpam dari luar. Bu, keluar Bu. Gak mau keluar. Gak lama kemudian koster dari sakristi itu datang, gitu ya. Yang di belakang datang, lalu kemudian, "Bu, ayo Bu keluar." Gak mau keluar. Yang tadinya bersila, sekarang dia tiduran begini, ya. Dia tiduran persis di lorong itu. Misa berjalan terus. Tapi kita tahu bahwa ada saat di mana kita harus masuk ke doa syukur agung dan komuni, ya. Kehadiran orang itu akan menjadi sangat mengganggu, karena kalau komuni kita semua akan maju ke depan lewat lorong itu, ya. Sementara ada ibu itu di situ. Komuni berjalan. Pada saat komuni, ya, ibu itu posisinya sedang bersila di tengah-tengah, persis di tengah-tengah. Semua orang terganggu sekali, ya, karena dia right in the aisle, gitu ya. Dia persis ada di tengah-tengah itu. Semua orang terganggu. Nah, saya melihat ada satu orang ibu yang lain, ya. Setelah dia ambil komuni di depan, dia berputar. Ya. Dia keluarin uang 50.000 satu lembar. Dan pada saat yang bersamaan, saya sedang maju ke depan untuk terima komuni. Dan ibu ini
bilang sama ibu yang gila ini di bawah, nih ambil uang ini lalu keluar. Dan saya persis lewat di sebelahnya untuk ambil komuni. Pada saat itu saya mendengar jawaban ibu gila ini. Dan jawaban itu gak pernah saya bisa lupa sampai hari ini. Apa yang dikatakan oleh ibu ini? Bilang begini, kalian semua jahat. Saya gak bisa berdiri di depan Tuhan. Karena saya gak pantas. Sebabnya saya duduk di bawah sini. Saya gak pantas berdiri di depan Tuhan. Saya ambil komuni. Saya kembali ke belakang dan saya menangis. Seringkali kita datang perayaan Ekaristi, kita datang misa, nggak dengan hati. Kita cuma anggap ini sebagai sebuah kewajiban biasa. Kita kalah sama orang gila ini. Orang gila ini menunjukkan sikapnya. Lepas dari dia waras atau nggak waras, tapi setidaknya dia datang, dia bisa ngomong bahwa saya duduk di bawah ini karena saya nggak pantas berdiri di depan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering ya, kita datang sama Tuhan bukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita datang sama Tuhan dengan kepalsuan. Kita datang sama Tuhan untuk dipuji sama orang lain. Kita datang sama Tuhan nggak dengan ketulusan. Tapi hari itu saya belajar betapa sikap hati itu jadi sesuatu yang penting, membawa perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, restoring the house of David, pemulihan penduduk Daud, bicara tentang pemulihan hati. Dan hati yang dipulihkan akan menghasilkan buah. Buahnya apa aja? Yang pertama adalah buahnya adalah buah pertobatan. Ya, pertobatan yang terus menerus, continuous repentance. Ya. Kita akan semakin peka terhadap ini dosa dan saya nggak boleh lakukan. Yang kedua, buahnya tentunya adalah buah kebenaran. Kita akan hidup benar, kita akan terus berjalan di dalam kebenaran. Yang ketiga adalah doa-doa kita yang juga akan terjawab. Itu menjadi buah dari hati yang diubah, hati yang dipulihkan. Dan kita juga akan mempersembahkan. Kalau kita bicara persembahan, kita nggak selalu bicara tentang uang, tapi persembahan yang terbaik adalah persembahan hidupmu. Persembahan hidupmu. Kita nggak akan lagi ragu untuk memberi persembahan. Kita nggak akan lagi ragu untuk bergerak melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan buah dari pemulihan hati yang terpenting adalah keserupaanmu dengan Kristus. Itu adalah buah. Semakin hatimu dipulihkan, semakin kamu menjadi serupa dengan Kristus. Kita sampai pada bagian akhir. Jadi learning points dari pengajaran yang pertama adalah Pondok Daud adalah hati yang mau fokus sama Tuhan. Fokus pada apa yang dia mau, apa yang jadi kesukaannya, dan apa yang jadi kehendaknya. It's all about him. It's not about you. It's all about him. Hari-harimu dihitung ketika hatimu terpaut pada Tuhan. Jangan bilang saya besok aja baru dihitung hari-harinya. Jangan ya. Kita harus senantiasa melekat sama Tuhan. Memulihkan, membawa hati kita pada pemulihan dan melekat sama Dia, maka hari-hari kita akan dihitung sama Dia. 3 adalah pemulihan Pondok Daud berbicara tentang ketersediaan hatimu untuk mau diubah, ya, untuk merespon cintanya Tuhan dan untuk merespon kekudusannya Tuhan. Hati kita harus selalu diperbaharui, diubah,
dipulihkan. Dan kerendahan hati dan kejujuran adalah kunci pemulihan hati. Datanglah sama Tuhan apa adanya, ya. Karena kerendahan hati, kejujuran hati yang mau diubahkan adalah kunci hari-harimu dihitung sama Tuhan. Pope Franciscus pernah mengatakan seperti ini: worshiping is stripping ourselves of our idols, even the most hidden ones, and choosing the Lord as the center, as the highway of our life. Penyembahan adalah menelanjangi diri kita dari berhala-berhala kita, bahkan yang tidak pernah terlihat, dan memilih Tuhan sebagai pusat adalah jalan tol kita dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama ya, kita bawa hati kita untuk senantiasa dipulihkan. Ya. Ada sedikit pertanyaan refleksi untuk Anda renungkan. Ya, sudahkah hatimu menjadi pondok Daud, tempat kesukaannya Tuhan? Ya. Kalau belum, apa yang kamu harus lakukan untuk menjadikan hatimu pondok Daud itu? Ya. Coba renungkan ini baik-baik, dan saya percaya bahwa kalau Anda punya hati yang mau dipulihkan, hidupmu akan berubah. Tuhan memberkati. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya. David, a man after God's own heart. God bless you.